Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam prestasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rosa Sanasyalia dalam IKP Official, Informasi Cerdas Masyarakat Sejahtera. Jadi teman-teman, dalam segmen kali ini sedikit berbeda karena kemarin-kemarin kan kita bahasnya tentang seputar kesehatan seperti stunting dan kesehatan reproduksi pada remaja. Tapi kali ini kita bahasnya tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali. Salah satunya dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah meraih juara 1 lomba pidato virtual se-Kabupaten Morowali. Sudah ada hadir di sini narasumber kita dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah. Kepada narasumbernya saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman IKP Official, saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 1 Bungku. Saya sekarang duduk di kelas 11 dan saya tinggal di Bahomohoni. Saya meraih lomba juara 1 lomba pidato virtual se-Kabupaten Morowali. Dan saya berdiri di sini untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Jadi langsung saja kita untuk pertanyaan yang pertama. Dalam rangka apa perlombaan tersebut diselenggarakan dan kapan acara tersebut berlangsung? Jadi perlombaan tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Anak Nasional yang ke-39 dan berlangsung secara virtual. Jadi pihak sekolah diperintahkan untuk mengirimkan satu perwakilan untuk mengikuti lomba pidato virtual. Lalu videonya itu akan diupload di sosial media masing-masing sampai batas waktu 23 Juli 2023. Oh, jadi teman-teman seperti itu. Jadi lombanya ini diselenggarakan dalam rangka Hari Anak ke-39. Jadi secara virtual di sekolah dilakukan. Jadi apa isi dari pidato yang kalian persembahkan kepada lomba untuk lomba pidato ini? Jadi isi pidatonya itu mengenai bullying dan kekerasan anak. Di isi pidatonya juga di dalamnya itu ada himbauan atau ajakan untuk para masyarakat, terkhusus para pelajar untuk tidak melakukan perilaku bullying tersebut. Ya, jadi isi dari pidato tersebut tentang bullying karena masih marak sekali di tengah-tengah masyarakat, apalagi di sekolah itu tentang bullying dan perundungan yang dilakukan oleh siswa-siswi ya. Jadi bagus sekali judul yang diambil dari sekolah dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah. Jadi berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk persiapan pidato ini? Untuk waktu menyusun pidato tersebut, saya membutuhkan 1 hari 1 malam. Jadi siang sampai sore saya mulai mencari referensi atau informasi-informasi dari bullying tersebut. Lalu malamnya saya mulai menyusun pidato itu berdasarkan informasi-informasi yang saya cari tersebut. Oh, jadi pidatonya disusun dari informasi-informasi yang didapatkan atau dari pengalaman? Lebih keduanya, karena saya pernah mendapatkan teman saya mungkin yang dibully atau mungkin dihujat, dikata-katai seperti itu. Apakah lomba ini menjadi yang pertama atau sudah pernah menang sebelumnya? Untuk lomba pidato sendiri, saya pernah mengikuti lomba pidato di tingkat sekolah dasar, tetapi sayangnya waktu itu mungkin belum rezekinya, jadi belum bisa meraih juara. Iya. Oke, jadi itu dia teman-teman, berarti sudah pernah, jadi sudah ada pengalaman sedikit bagaimana cara menyampaikan pidatonya. Di guru yang dampingi waktu lomba itu guru bahasa Indonesia kan pasti ya, guru bahasa Indonesia. Jadi guru mendampingi itu dia sekalian memberikan masukan atau hanya mendampingi saja? Jelas mereka memberikan masukan pastinya. Mereka juga selalu mengapresiasi apapun batas kemampuan saya, dan pastinya saya juga selalu memberikan usaha yang terbaik begitu. Oke, itu dia teman-teman. Jadi dari sekolah sendiri dukungannya seperti itu, dari guru-guru seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa hari persiapannya? Maksudnya sebelum hari H, berapa hari persiapannya? Mungkin seperti persiapan mentalnya, persiapan untuk alat-alat yang dibutuhkan itu berapa hari? Kebetulan waktu itu saya itu dikasih tahu mepet waktunya, jadi 2 hari sebelum batas waktu video itu dikumpul, saya barusan diberitahu. Jadi waktu itu hari pertama saya baru menyusun pidato, lalu hari kedua saya baru dilatih. Itu pun
malam sampai tengah malam seperti itu. Jadi keren sekali teman-teman, 2 hari sebelum Iya. pengumpulan itu baru diberitahukan kalau akan ikut mengikuti lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Anak ke-39. Jadi saya mengapresiasi sekali karena bisa meraih juara 1, padahal diberitahunya lombanya sebelum 2 hari sebelum pengumpulan, batas video pengumpulan. Iya, Itu dia teman-teman. Kemudian apa saja dukungan dari sekolah? Dukungan dari sekolah pastinya mereka memberikan guru yang bisa membimbing saya sendiri. Terus juga mereka dalam pembuatan videonya mereka juga memfasilitasi seperti adanya tripod, handphone, kamera, ada juga spanduk yang menjadi background saya waktu itu. Jadi bimbingan seperti apa yang diberikan dari guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah? Pastinya bimbingannya itu suara, vokal, lalu intonasi, artikulasi, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya setelah ini kan tingkat sekabupaten Morowali kan, apakah akan lanjut nanti ke provinsi atau seperti apa? Kalau masalah itu tergantung dari pihak sekolah, tapi jika mereka mungkin suatu saat memanggil saya lagi untuk ayo ikut, saya pasti siap untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, kalau misalnya misalnya nanti ada lomba lagi dilakukannya tingkat provinsi karena sudah mewakili Kabupaten Morowali kan, nanti pasti akan siap juga. Siap juga. Siap. Setelah itu, siapa yang mendorong kamu atau memberikan dukungan sampai bisa mengikuti lomba pidato ini? Apakah ada dukungan dari orang tua juga atau dukungan dari teman kah? Tentunya ada dukungan dari orang tua, dari teman juga pastinya, dari pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah pastinya, ada juga guru-guru dan guru pembimbing saya selaku guru bahasa Indonesia. Mereka itu guru-guru yang hebat, guru-guru yang keren, karena mereka membimbing saya dengan tulus, seperti itu. Pengumuman lombanya itu dari tanggal berapa dikumpulnya? Tanggal 23 Juli. Jadi setelah pengumuman itu berapa batas pengumpulannya kan tanggal 23 Juli. Berapa hari pengumumannya juaranya? Jadi pengumuman untuk juara tersebut dilaksanakan beriringan atau bersamaan dengan jalan santai waktu itu untuk forum anak. Oh, jadi sekalian dengan forum anak disampaikan pada saat itu juga. Jadi apakah lomba ini hanya tingkat SMA saja atau ada di SMP? Untuk lomba ini ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Oh, jadi ada 3 tingkatan. Kalau boleh tahu selain dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah yang mengikuti lomba ini dari SMA mana saja yang kamu yang bersaing untuk mengikuti lomba ini? Kalau untuk itu saya kurang tahu, tapi ada sebagian lah yang saya tahu, mungkin ada SMA Negeri 2 Bungku Tengah, mungkin hanya itu saja yang saya tahu. Dari dinas apa ini yang adakan lomba ini? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh ya, jadi pasti dari dinas sendiri punya tujuan supaya tidak terjadi lagi bullying, perundungan terhadap sesama siswa, apalagi di lingkungan masyarakat, karena teman-teman masih marak sekali yang namanya pembulian kepada teman-teman seperti ini karena kekurangannya bisa jadi kan, atau banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya bullying. Iya, seperti sekali. itu. Jadi bagus sekali dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan lomba ini supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahaya dari bullying itu seperti apa. Apakah dari isi pidato kamu ada tidak dijelaskan tentang bahaya dari bullying ini atau penyebab-penyebabnya? Ada. Jadi bahaya dari bullying ini, anak yang menjadi korban bullying itu bisa stres. Mentalnya itu terganggu karena bahkan ada korban yang mungkin sampai tidak nafsu makan, bahkan sampai ada yang ingin bunuh diri, seperti itu.
Begitu teman-teman. Jadi pembulian ini sangat bahaya sekali apalagi di usia seperti kita, usia-usia remaja itu sangat berdampak pada psikis, mental kan. Jadi penting sekali teman-teman supaya kita supaya kita menghindari yang namanya bullying, perundungan dan semacamnya. Itulah salah satu usaha dari Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan untuk melakukan lomba ini dalam rangka supaya menyadarkan semua remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali, tidak hanya remaja-remaja teman-teman, khususnya juga pada orang tua supaya tidak melakukan kekerasan anak. Kekerasan anak, dan juga supaya bisa mendidik anaknya supaya menjauhi yang namanya bullying. Seperti itu teman-teman IKP official, pemirsa yang ada di rumah. Jadi kesimpulan yang dapat saya petik dari tunggu, jangan dulu, masih boleh? Jadi selain penyebab dari bullying itu apa saja sih yang kamu ambil? Untuk materi-materi yang ada di pidato saya itu ada sebagian fakta-fakta yang terjadi sekarang, karena banyak sekali orang-orang sukses yang mungkin berpendapat bahwa mereka itu sukses karena didikan keras dari orang tua dan guru mereka. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka dididik dengan rasa penuh kasih sayang, mungkin mereka bisa lebih hebat atau lebih sukses dari sekarang. Oke, itu dia, seperti itu teman-teman. Saya kembali lagi tadi katanya ada dari pengalaman sendiri. Iya kan? Dari pengalaman sendiri ada. Jadi kalau dari kamu sendiri bagaimana tanggapannya tentang pembulian yang kamu pernah dapatkan, bukan dari yang pengalaman dari teman-teman kamu, apa sih yang bisa kamu tarik kesimpulannya atau kamu bisa lihat dari setelah kejadian itu, apa dampak-dampak yang dia dapatkan? Jadi dampak yang dia dapatkan itu dia menjadi memojokkan diri. Jadi dia menjauhkan diri dari banyak orang, dia lebih suka diam gitu. Kadang saya yang menjadi temannya merasa kasihan, tapi saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin yang saya bisa lakukan hanyalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan bullying tersebut. Oke. Mungkin tanggapan dari orang-orang untuk menanggapi masalah bullying ini masih kurang sekali, karena buktinya masih banyak terjadi bullying. Iya, masih marak sekali teman-teman. Jadi inilah kita mengambil dari SMA Negeri 1 Bungku Tengah mengambil judul tentang bullying. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah menetapkan judul dari pidato semua sekolah. Menetapkan judulnya. Jadi setiap sekolah mengambil pidato, menyusun pidato sesuai pengalaman dan informasi-informasi yang ada di internet. Mungkin bisa yang dari perpustakaan kan? Bisa dari perpustakaan. Kalau kamu sendiri itu selain dari informasi-informasi yang kamu dapatkan di internet, kemudian dari pengalaman sendiri, dari mana saja, supaya mungkin teman-teman yang di rumah itu yang lagi mau mengikuti lomba pidato bisa dijadikan patokan. Selain dari pengalaman saya sendiri dan selain dari media-media internet, saya juga pastinya bertanya kepada guru saya yang membimbing saya, supaya saya juga pastinya bertanya kepada guru yang membimbing saya, agar lebih banyak lagi kumpulan-kumpulan informasi, referensi untuk saya cantumkan di pidato saya tersebut. Jadi itu dia teman-teman, saya bisa tarik kesimpulan. Jadi lomba pidato yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan ini yaitu tentang bullying. Jadi supaya menjadi pelajaran untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali, sekali lagi supaya menghindari yang namanya bullying dan perundungan, karena seperti yang kita dengar tadi bahwa dampak-dampak dari bullying itu sangat bahaya teman-teman, mengakibatkan stres, gangguan mental bisa saja, karena semisalnya ada yang
ada yang terkena bullying itu pasti bisa saja tidak mau lagi sekolah, tidak mau lagi bersosialisasi kan. Jadi itulah teman-teman, supaya jadi pembelajaran ya untuk kita semua, teman-teman pemirsa IKP official, untuk menghindari yang namanya bullying dan perundungan, karena bahaya sekali untuk psikis teman-teman. Jadi itulah sesi tanya jawab atau wawancara kita, sesi podcast kita, segmen kita kali ini tentang prestasi-prestasi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya tentang prestasi-prestasi yang ada di Kabupaten Morowali yang diraih oleh remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali, milenial seperti kita ini teman-teman. Jadi siapapun yang mempunyai prestasi atau mempunyai bakat, nanti kita akan gantian lagi duduk di sini sama-sama dengan saya untuk menyampaikan motivasi-motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah supaya supaya bisa terinspirasi kan, supaya bisa terinspirasi, memotivasi diri ya, supaya bisa seperti teman saya ini yang ada duduk sekarang di sini dan teman-teman berbakat lainnya. Nantikan podcast selanjutnya tentang remaja-remaja berprestasi di Kabupaten Morowali. Dan saya Rosa Sanasyalia dan saya Siti Fatimah pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.